Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Sungguh ada bagimu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh teladan yang baik bagi orang yang yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah dan yakin adanya hari pembalasan, dan bagi orang-orang yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang terhormat bapak-bapak, para pengurus masjid, para tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, para alim ulama Cedek Pandai Bundo Kandung, yang terhormat ibu-ibu, bapak-bapak, undangan Allah jamaah salat subuh. Pada kesempatan singkat ini ayat yang sering dibaca dan tadi dibaca oleh Pak Imam kita ketika bulan Rabiul Awal. Sungguh ada pada diri Rasulullah contoh teladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Bagi orang yang yakin akan bertemu dengan Allah. Kalau yakin kita bakal mati, maka Nabi Muhammad lah contoh teladannya. Yakin ada hari pembalasan, Nabi Muhammad lah contoh kita, dan bagi orang-orang yang banyak mengingat Allah. Tapi bagi orang yang tidak yakin akan mati, tidak yakin ada hari pembalasan, tidak banyak ingat Allah, mungkin contoh teladannya para artis, ya, selebritis dan lain-lainnya. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan singkat ini apa yang mau dicontoh dari Nabi? Kalau Nabi pakai sorban, pakai gamis, apakah kita wajib juga pakai sorban? Lalu Nabi makannya gandum, sedangkan kita makannya beras, nasi. Ya. Nabi tidak pernah pakai baju batik, kita pakai baju batik. Jadi Bapak Ibu, sehingga yang mau dicontoh itu adalah ibadahnya, akhlaknya. Karena Nabi diutus innama bu'istu diutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk memperbaiki akhlak.
Ada satu kelompok umat Islam hari ini yang mengharamkan semua bentuk peringatan karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ya, jadi peringatan Maulid Nabi haram. Yang memperingatinya masuk neraka, jamaah masuk neraka, ustadz masuk neraka. Peringatan Isra Mi'raj haram. Peringatan nuzul Quran haram. Halal bihalal haram karena Nabi tidak pernah melakukan halal bihalal. Ya. Jadi semua yang tidak dilakukan Nabi tidak boleh dikerjakan. Ini Bapak Ibu cara berpikir yang sempit mempersulit orang beragama. Yang tidak boleh itu Bapak Ibu, kalau ibadah, misalnya sholat subuh, kalau hari Ahad misalnya, kalau hari Minggu, kita sholat subuh 10 rakaat supaya banyak dapat pahala. Kalau sholat 2 rakaat kan sedikit pahalanya. Kita buat sholat subuh 10 rakaat, itu baru namanya bid'ah, tidak diterima Allah. Karena yang diajarkan Nabi sholat subuh hanya 2 rakaat. Ya. Tapi kalau peringatan Maulid Nabi ini hanya sekedar ceramah, ya, membaca sejarah perjuangan Nabi, lalu sejauh mana kita sudah mencontoh Nabi. Karena banyak umat Islam yang sudah jauh dari ajaran agamanya, tertangkap pencuri dilihat KTP-nya Islam, pelacur dilihat KTP-nya Islam, koruptor Islam, Pak Haji pula lagi, sudah berkali-kali pergi haji korupsi pula. Jadi banyak orang yang sudah jauh dari ajaran Islam, maka inisiatif dari Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi diadakanlah peringatan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi bid'ah atau dilarang kalau ada ibadah, misalnya saya mau puasa Maulid Nabi, nah, tidak ada puasa Maulid Nabi. Kalau mau puasa, puasa saja, puasa Senin atau Kamis ya. Saya mau sholat tahajud Maulid Nabi, itu baru tidak, itu baru dilarang. Tidak ada puasa Maulid Nabi, tidak ada tahajud Maulid Nabi. Kalau tahajud, tahajud saja. Tapi kalau hanya sekedar seremonial, ya, memperingati, bersyukur kita Allah telah mengirim Nabi Muhammad sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah, apa tujuan hidup kita. Ya, coba kalau seandainya Islam tidak sampai ke Indonesia, mungkin kita masih menyembah dewa, ya, agama animisme, dinamisme, percaya kepada roh-roh jahat. Ya, jadi kita bersyukur kedatangan Nabi. Sedikit, ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, waktu itu ada orang Yahudi. Orang Yahudi suka puasa tanggal 10 Muharram. Lalu Nabi bertanya, kenapa engkau puasa tanggal 10 Muharram? Mereka bilang, karena tanggal 10 Muharram itu hari bersejarah, yaitu diselamatkannya Nabi Musa dan para pengikutnya, ya, orang Israel, dan ditenggelamkannya Fir'aun. Maka kata Nabi, kalau begitu saya juga berhak puasa tanggal 10 Muharram. Ya, tapi umat Islam disuruh puasanya tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram supaya berbeda dengan orang Yahudi. Nabi Muhammad suka puasa hari Senin. Beliau ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin?" Nabi bilang, "Fihi wulidtu." Pada hari Senin aku dilahirkan. Baik Bapak Ibu, kita lihat contoh bagaimana Nabi dalam akhlaknya ya. Dalam sebuah hadis, "Innallaha lam yab'asni mu'annitan wala muta'annitan, walakin
ba'asani mu'alliman muyassiran. Allah tidak mengutus aku untuk mempersulit kamu, tidak untuk mencari-cari kesalahan, tetapi Allah mengutus aku menjadi guru yang memberi kemudahan-kemudahan. Mu'alliman muyassiran. Mari kita lihat pada suatu hari Nabi Muhammad bersama sahabatnya duduk-duduk di masjid. Jangan lupa Bapak Ibu, masjid di zaman Nabi itu tidak pakai karpet, tidak pakai AC. Masjid kita pakai karpet, pakai AC. Masjid di zaman Nabi itu lantainya masih tanah. Ketika Nabi dan sahabat duduk-duduk, tahu-tahu masuk anak orang Arab kampung, anak Baduy. Dia pipis di masjid itu. Lalu sahabat yang lain marah, mau ditempelengnya anak itu. Apa kata Nabi? Dakhu, biarkan saja dulu, biarkan saja dia selesai pipis. Coba kalau dia sedang pipis dikejar-kejar, tentu dia lari-lari, pipisnya berserak-serak ya. Biarkan saja dulu. Sudah selesai pipis, baru Nabi datang, Nabi nasihati, wahai anak, ya, ini tempat untuk sholat, untuk beribadah. Ya, tak pantas kau pipis di sini. Besok jangan lakukan lagi sini ya. Akhirnya anak itu mengerti dan Nabi menyuruh sahabat yang lain, siram ini bekas pipisnya. Betapa kalau kita seandainya ada orang datang kemari pipis, tentu kita marah ya. Siapa yang tidak marah mengotori masjid ya? Tetapi Nabi memberi nasihat dengan lemah lembut. Ya, kita di masjid ini kadang-kadang ada anak-anak Bapak Ibu ya. Kalau subuh ini tidak ada anak-anak. Ada yang bawa-bawa anak, anaknya lari-lari di depan saf. Makanya ibu bapak yang bawa anak-anak diajarkan agar tidak lari-lari di masjid. Ketika anak-anak lari-lari, ada yang marah-marah. Di antara kita orang tua, hei, mengako memakak saya, mengaduh kami. Kami yang tua-tua tidak khusyuk kok. Siapa anak kau? Kalau anak-anak dimarahi di masjid, maka dia takut pergi ke masjid. Mungkin dia pergi ke tempat game, ke PlayStation. Di sana orangnya ramah-ramah. Kalau ke masjid orang marah-marah. Padahal yang akan meramaikan masjid ini nanti anak-anak. Kita bakal mati, yang tua-tua ini dalam lagi kita akan meninggal. Yang akan meramaikan itu anak-anak. Maka anak-anak diajar ke masjid, bukan dimarahi sehingga dia takut datang ke masjid. Ini contoh bagaimana Nabi mendidik anak-anak. Satu lagi Bapak Ibu, di dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, Nabi Muhammad didatangi oleh seorang pengemis, minta-minta. Badannya sehat, tapi dia minta-minta. Lalu Nabi bertanya, bagaimana Nabi memberi solusi bagi pengemis ini? Kita kalau ada pengemis datang badannya sehat, paling-paling kita kasih uang 10.000, pailahang. Ya. Tapi Nabi tidak begitu. Ditanya pengemis ini, wahai pengemis, badanmu sehat dan kuat, kenapa engkau minta-minta? Apa jawab pengemis ini? Ya Rasulullah, saya miskin, tidak ada kerja tetap untuk memberi makan anak istri saya. Terpaksa saya minta-minta. Lalu Nabi tanya, maza fi baitika, apa harta yang ada di rumahmu? Lalu pengemis ini bilang, ya saya ini orang miskin ya Rasulullah, tidak ada apa-apa. Yang ada hanya tikar besar tempat kami tidur dan muk tempat kami minum bersama. Kata Nabi, i'tini bihima, bawa itu kemari. Maka pengemis ini pulang, diambillah kekayaannya itu, lapik buruk, gadang, dengan gelas besar. Lalu Nabi melelangnya Bapak Ibu. Dikumpulkan sahabat Nabi, Nabi lelang.
Ini jadi kalau ada pertanyaan, bolehkah lelang dalam Islam? Boleh. Jangan lupa Bapak Ibu, sahabat Nabi banyak juga yang kaya. Ada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ini orang kaya. Kalau Nabi mau dibilang saja, wahai Abdurrahman, mana kasih modal, ini orang miskin ini. Ya, tapi Nabi tidak begitu. Dikumpulkannya sahabat, dibawanya orang miskin pengemis tadi, diberitahu, wahai sahabat-sahabatku, ini ada saudara kita, dia minta-minta mengemis padahal badannya sehat dan kuat. Ini harta kekayaannya. Ya, saya lelang, saya jual. Siapa yang mau beli? Maka di sudut sana bilang, saya beli 1 dinar ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Wa may yazid, siapa yang lebih lagi? Di sudut sana, saya beli 2 dinar ya Rasulullah. Lalu Nabi ambil uang yang 2 dinar, diberikanlah barang milik orang miskin ini, tapi buruk dan galang tadi. Sebenarnya Bapak Ibu tidak ada orang yang mau beli. Siapa yang mau beli tapi buruk dengan galeh tadi ya? Kalau orang miskin ini yang menjualnya tidak ada yang mau beli itu. Tetapi Nabi turun tangan ikut menjualkannya. Setelah dijual, dilelang, dapat 2 dinar. Apa kata Nabi kepada pengemis ini? Ini uang 2 dinar. 1 dinar kau pakai untuk beli makan anak istrimu, beli roti. Kalau kita namanya untuk konsumtif, untuk makan anak istri. 1 dinar lagi kau beli kapak. Kau harus cari kayu api dan jual ke pasar. Tidak boleh mengemis. Mengemis itu haram. Orang yang mengemis wajahnya akan hitam di akhirat. Mengemis hanya boleh bagi orang-orang yang cacat. Tapi Nabi tidak biarkan saja. Pailang. Nabi bilang apa? 15 hari lagi kau harus datang menghadapku. Jadi begitu Nabi mengentaskan kemiskinan. Setelah 15 hari, pengemis ini datang lagi. Tangannya kasar, ya Rasulullah, maaf. Tangan saya kasar karena bekerja mencari kayu api dan menjualnya ke pasar. Sekarang saya sudah punya uang 10 dinar. Apa kata Nabi? Alhamdulillah. Ini lebih baik bagimu, kamu bekerja dengan tanganmu sendiri, mendapat rezeki, lebih baik bagimu daripada mengemis minta-minta. Bagaimana Nabi mengentaskan kemiskinan itu Bapak Ibu? Dicarinya solusi. Yang satu untuk konsumtif, biaya makan. Yang satu modal kerja, alat produksi, kapak. Kalau sekarang orang miskin dikasih beca, dikasih gerobak, dikasih modal. Jadi tidak dikasih 500 ribu, itu namanya melestarikan kemiskinan. Jadi Bapak Ibu, begitulah orang Nabi mengentaskan kemiskinan. Nabi bilang dalam hadis lain, ma'aman Nabi man bata syaba'an wajarahu ja'i' wa huwa ya'lam. Tidak beriman padaku orang yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya lapar padahal dia tahu. Jadi orang Islam tidak boleh memperkaya diri sendiri, tapi dia harus berbagi. Bapak Ibu, sekarang di Indonesia banyak orang miskin atau banyak orang kaya? Kalau di lampu merah itu banyak orang miskin. Ya, ada ibu-ibu menggendong-gendong anak, minta-minta. Kadang-kadang bukan anaknya pula. Ya, karena ada mahasiswa saya meneliti, ternyata anak itu bukan anak dia. Anak orang disewanya juga. Ada juga yang melap-lap kaca mobil ya. Kalau hari hujan mobil kita dikasih air sabun, ya. Jadi banyak yang miskin Bapak Ibu. Ya, ini dari sini di Andale, Andurian sampai ke Kalawi. Kalau pagi sore itu ada orang tua dorong-dorong becak mengumpulkan botol-botol bekas. Ya, botol-botol bekas itu dijualnya.
Ya. Banyak yang miskin atau banyak yang kaya? Banyak yang miskin, Pak ya. Katanya angka kemiskinan sudah turun. Yang turun mungkin angkanya ya. Tapi yang miskin masih banyak ya. Fakir miskin dan anak yatim dipelihara oleh negara. Pasal berapa itu? Pasal 33 ya, Undang-Undang Dasar 1945. Ya, tapi apakah pemerintah memelihara? Iya, ada dinas sosial namanya, Pak. Dinas sosial ini punya panti, ada panti jompo. Orang-orang yang sudah tua-tua yang tidak lagi ada anaknya menitipkan di panti jompo, di mana itu di Sabainan Alui ya, di Cicingcing. Itu punya pemerintah itu. Ada panti tunanetra ya. Tapi tidak semuanya bisa ditanggulangi oleh pemerintah karena yang miskin juga banyak. Ya. Tapi lihat kemarin anggota DPR Bapak Ibu, DPR RI, jam tangannya saja 11 miliar. Jam tangannya 11 miliar. La ilaha illallah. Saya baru tahu ada jam tangan yang 11 miliar. Mobilnya 25. Ya. Jadi yang anggota DPR RI itu 520 orang, 360 kata orang para pengusaha, orang-orang kaya semua. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Memperkaya diri sendiri. Ya. Jam tangan 11 miliar. Coba 11 miliar itu dikasih modal buat orang miskin. Ya. Katanya wakil rakyat. Tapi rakyat mau bertemu malah dia lari. Ya. Maka tidak boleh memperkaya diri sendiri. Pergi umroh. Ada yang umroh setahun 3 kali, 4 kali. Ya. Pergi haji. Haji ini juga jadi bisnis Bapak Ibu. Kalau haji reguler, kita store 25 juta, buka rekening 500 ribu, tunggu 20 tahun lagi baru berangkat. Tapi kalau haji plus, 300 juta. Kalau haji furoda, 500 juta. Tahun ini daftar, tahun ini pergi. Begitu Bapak Ibu. Jadi, tapi Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu saya ngantar teman ke bandara. Dia mau pergi umroh. Rupanya di bandara banyak mobil bis mengantar orang yang mau umroh. Sebenarnya rakyat Indonesia ini banyak yang kaya. Pergi umroh saja itu setiap hari berapa orang? Umroh itu sekali pergi umroh 35 juta, 12 hari. Berapa banyak orang yang pergi umroh? Jadi tandanya orang Indonesia banyak yang kaya ya. Sudah sejahtera, tiap rumah punya mobil. Ya. Tetapi yang miskin banyak juga. Maka yang diberi Allah rezeki lebih, punya kekayaan, maka tolonglah bantu saudara-saudara kita, famili kita yang miskin, diberikan modal, dikasih alat untuk bekerja, agar dia bisa melepaskan diri dari kemiskinan. Jadi tidak boleh kita memperkaya diri sendiri. Ya, yang penting saya rumah bertingkat, ya mobil mengkilat, uang berlipat-lipat, bininya 4, orang miskin masa bodoh, emangnya gue pikirin. Itu namanya memperkaya diri sendiri. Jadi Bapak Ibu yang punya dititipkan Allah uang lebih sedikit, berikanlah kepada yang miskin. Itu contoh Nabi Muhammad SAW. Ya. Satu lagi, apa yang mau dicontoh? Ibadah Nabi. Nabi Muhammad Bapak Ibu sholat tahajud sampai bengkak kakinya. Lalu diprotes oleh Aisyah, istrinya. Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Kenapa engkau sholat tahajud sampai bengkak? Ya, kata Nabi, afala akunu abdan syakura. Saya ingin jadi hamba Allah yang paling bersyukur. Ya. Nabi Muhammad dijamin masuk surga, tapi sholat tahajudnya rajin, sholat sunatnya dijaga, sholat 5 waktu berjamaah.
Ya. Jadi kalau kita mau contoh Nabi, mari kita sholat berjamaah, kita jaga sholat sunat, sekali-sekali puasa sunat. Ya, ada dosen saya, ada teman saya puasanya puasa seperti Nabi Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Kalau puasa seperti Nabi Daud, dalam sebulan berapa hari kita puasa? 15 ya, kan berat itu. Ada yang puasanya Senin Kamis, Senin Kamis. Kalau Senin Kamis dalam sebulan berarti berapa? 8 hari. Minimal puasa sunat kata Nabi 3 hari dalam sebulan. Ya, karena 3 hari dalam sebulan itu pahalanya 30. Jadi Nabi Muhammad pernah tidak sempat sholat sunat 2 rakaat sebelum 2 rakaat sesudah zuhur, karena beliau membagikan harta kepada orang miskin. Sampai masuk waktu asar beliau jadi imam sholat asar. Setelah sholat asar beliau sholat sunat. Ini disebutkan dalam kitab fikih sunnah Sayyid Sabiq. Ya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, katanya sudah asar tidak ada sholat sunat, kok engkau sholat sunat? Ya. Kata Nabi apa? Ini bukan sholat sunat sudah asar, tapi sholat sunat sesudah zuhur yang tadi aku tidak sempat mengerjakannya, lalu aku ganti sekarang setelah asar. Jadi yang ganti tentu tidak setiap hari Bapak Ibu. Ya, yang sunat saja dijaga. Orang yang menjaga yang sunat, yang wajibnya pasti terpelihara. Jangankan yang wajib, yang sunat saja ku jaga dan ku bela. Jadi Bapak Ibu, yang perlu kita contoh akhlaknya, bagaimana Nabi dengan tetangga, dengan masyarakat, tidak kasar, tidak menyakiti hati orang. Itulah mudah-mudahan, maka sebab itu kalau ada orang menyebut nama Nabi Muhammad, kita harus membaca sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Nabi. Saya tutup dengan sebuah hadis. Apa kata Nabi? Wuditu an altaqiya ma'a ihwani. Saya rindu mau bertemu dengan saudara-saudaraku. Ikhwan itu bahasa Arab my brother. Ya. I'm very longing to meet my brother. Saya rindu mau ketemu dengan saudaraku. Kata sahabat, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak, kamu sahabat-sahabatku. Lalu siapa saudaramu yang kau rindukan? Kata Nabi, orang-orang yang beriman kepadaku padahal mereka belum pernah bertemu dengan aku. Awak lagi pernah bersuara ya Nabi? Tidak. Nabi pernah melihat kita? Tidak. Tapi kita beriman. Ini mudah-mudahan kita yang dirindukan oleh Nabi. Orang-orang yang beriman kepadaku padahal mereka belum pernah bertemu dengan aku. Kalau sahabat siapa? Sahabat itu orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan meninggal dunia dalam keadaan beriman. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab sahabat tidak? Tidak. Dia bertemu tapi tidak beriman. Sebenarnya kita bisa berkata, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, kamu keterlaluan. Kamu sudah bertemu dengan Nabi tidak juga beriman. Kami tidak pernah bertemu tapi kami beriman. Itulah yang dirindukan oleh Nabi siapa? Orang-orang yang beriman kepadaku, mengikuti sunnahku, padahal mereka belum pernah bertemu dengan aku. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita jadikan Nabi sebagai idola. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.